Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih hidup sampai hari ini.
dan akan mempelajari firman Tuhan dari 2 Korintus 10. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai sikap atau tanggapan Paulus terhadap kritik. Saudara, mayoritas orang percaya di gereja Korintus sangat menghargai dan mengakui wewenang serta tunduk pada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus. Tetapi sekelompok kecil atau minoritas tidak menghargainya, bahkan memfitnahnya dengan mengatakan bahwa Paulus hanya tegas dalam surat-suratnya saja, tetapi secara pribadi tidak berotoritas. Mengapa bisa demikian? Karena sebagian kecil orang-orang tersebut dipimpin oleh rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang mau melemahkan Injil dan melakukan pekerjaan iblis. Tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 13. 2 Korintus 10 sampai 2 Korintus 13 ditujukan kepada orang percaya supaya tidak terjerat kepada rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang tersebut, dan juga bagaimana menghadapi peperangan rohani. Mari kita perhatikan ayat 3 sampai 6 dari 2 Korintus 10. Orang Kristen sejati harus memilih untuk menggunakan cara-cara Tuhan atau menggunakan senjata Allah untuk menghadapi dan memenangkan peperangan rohani, yaitu melawan keangkuhan manusia terhadap Tuhan dan menghancurkan tembok-tembok kesesatan yang dibangun iblis untuk mencegah orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Senjata Allah itu adalah yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, ya, bukan dalam kemunafikan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu setia dalam doa yang tidak berkeputusan, dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga bisa melakukan firman Tuhan. Orang percaya kepada Kristus harus penuh dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mampu menawan segala pikiran dan menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada penguasaan diri. Kita harus waspada terhadap hayalan, keinginan, ambisi, cara berpikir kita. Kita harus minta kuasa Roh Kudus menjaga pikiran kita, agar pikiran kita ini benar, tetap fokus pada kehendak firman Tuhan. Senjata duniawi seperti kecerdasan, kecerdikan, hikmat manusia, bakat, kekayaan, keterampilan berorganisasi, kefasihan berbicara, propaganda, karisma, kepribadian tidak bisa meruntuhkan benteng iblis. Jadi jika kita selalu menggunakan senjata Allah yang tadi sudah disampaikan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, setia di dalam doa, beriman, berpengharapan, kasih, hidup dipimpin Roh Kudus sehingga bisa melakukan firman Tuhan. Jika kita selalu menggunakan senjata Allah tersebut, maka kehadiran dan kuasa Tuhan dapat dirasakan dan dinyatakan melalui kehidupan kita, yaitu antara lain Tuhan memberi kesanggupan untuk kita dapat membawa orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, sehingga orang-orang berdosa diselamatkan. Mengusir setan-setan atau melepaskan orang dari kuasa iblis, dari nafsu yang jahat. Menguduskan dan memproses kehidupan kita sendiri supaya lebih hidup dalam kebenaran. Membaptis orang percaya dengan kuasa Roh Kudus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus harus selalu semangat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, ini berarti adalah hidup menurut daging. Dan akibatnya menurut Roma 8 ayat 13 akan menyebabkan kebejatan dan kematian rohani. Artinya menganggap hidup dalam dosa itu biasa saja, bisa ditolerir seperti itu. Jadi mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua,
selalu bersemangat, selalu rindu, selalu bergelora untuk memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui semua pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada Tuhan atas semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Sebab itu tolaklah dan lawanlah semua pikiran yang jahat, yang tidak kudus, yang tidak rohani dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pusatkan pikiran kita fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada perkara-perkara sorgawi, rohani, lebih daripada perkara-perkara duniawi atau jasmani. Mari kita memberi hidup selalu dipimpin Roh Kudus. Mari penuhi pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Sebab itu saya dorong saudara untuk membaca atau mendengar firman Tuhan tiap hari. Gereja sudah memfasilitasi setiap hari dengan pendalaman Alkitab Clearsight. Saya dorong saudara untuk mengikuti dengan setia, supaya apa yang kita pikirkan itu yang mulia, yang baik, yang patut dipuji. Selalu waspada dengan apa yang kita baca, tontonan, hiburan, percakapan, dan pergaulan kita. Ingat, hidup kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi standar hidup kita harus mengacu pada Kristus. Kita rindu tambah hari, tambah serupa dengan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi pelaku firman. Amin.